akibat dampak dari peledakan yang rutin dilakukan sebuah perusahaan tambang emas. Pemerintah mencabut ribuan izin usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang terbukti menelantarkan izin usaha. Minta pemerintah mengharuskan anggaran lingkungan hidup dianggarkan di APBD semua daerah untuk mendukung program penyelesaian masalah lingkungan untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan. Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Lingkungan kelas D akan mempresentasikan artikel hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Perlindungan Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Sekitar Kawasan Pertambangan. Hukum pertambangan menurut Ensiklopedia Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dengan mineral-mineral dalam tanah. Dalam pengertian tersebut, tidak ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah dengan subjek hukum. Menurut Black Law Dictionary, hukum pertambangan merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang hukum kegiatan tambang menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Mineral Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Asas-asas pertambangan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdiri dari manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan negara, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, keberlanjutan, serta berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, banyak perusahaan yang menggunakan alat berat seperti ekskavator, ripper, truk skala besar yang berdampak bagi masyarakat sekitar serta lingkungan sekitar. Kegiatan eksploitasi tambang yang dilakukan perusahaan tambang atau penambang ilegal yang tidak mengikuti aturan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi keselamatan dan keseimbangan ekosistem alam sekitarnya. Dari latar belakang tersebut, kami dapat merumuskan dua perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kebijakan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kawasan pertambangan dalam peraturan perundang-undangan pertambangan di Indonesia. Dan yang kedua yaitu bagaimana kepatuhan pengusaha pertambangan terhadap kewajiban perlindungan atas masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kawasan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang kami jelaskan, kami menggunakan metode dan teknik penulisan penelitian kualitatif deskriptif dengan memaparkan keadaan berdasarkan fakta yang tampak dan real. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan penggambaran fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atas perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kawasan tambang di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu membuat deskriptif gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti, serta menganalisis atas faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan di sektor pertambangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan studi telaah atas buku, literatur, catatan, dan laporan yang memiliki kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi pustaka yang digunakan dalam pemecahan masalah kali ini
yaitu berasal dari buku, karya ilmiah, dan berita dari situs terpercaya dan memiliki hubungan yang jelas dan gamblang yang dapat menggambarkan kondisi real dari permasalahan tersebut. Perlindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai perlindungan yang dimiliki oleh subjek hukum yang diklaim pada saat subjek hukum tersebut sedang bersinggungan dengan peristiwa hukum dan dijadikan sebagai sarana dalam mempertahankan keadilan. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara preventif dan represif. Preventif sendiri merupakan perlindungan hukum dengan cara pencegahan, salah satunya yaitu dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini disebabkan karena adanya perlindungan hukum untuk melakukan segala hal maupun dalam penentuan keputusan dengan berhati-hati. Sedangkan represif merupakan perlindungan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup karena kurangnya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dasar untuk melaksanakan upaya perlindungan hukum yang terdiri dari pengecekan baku mutu lingkungan yang berisi kriteria kualitas lingkungan dan kualitas limbah buangan. Baku mutu lingkungan hidup merupakan suatu takaran yang sudah ditetapkan oleh ahli mengenai kadar atas zat, energi, atau komponen lainnya yang dapat ditoleransi oleh makhluk hidup. Kegiatan pertambangan atau eksploitasi batu bara rentan dengan dampak kerusakan lingkungan akibat perusahaan pertambangan ataupun pertambangan ilegal. Izin Usaha Pertambangan atau IUP menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 memiliki pengertian yaitu izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh Bupati atau Wali Kota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Wali Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan diberikan oleh Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Wali Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pengusaha yang memegang IUP menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang pertama, pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Yang kedua, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya atau batu bara yang telah diproduksi. Keempat, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Kewajiban pengusaha yang memegang IUP menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang pertama, menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik. Yang kedua, mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral. Dan yang keempat, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat serta mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Dampak positif dan negatif kegiatan pertambangan. Yang dampak positif yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi negara, menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk dampak negatifnya yaitu kerusakan lingkungan seperti area pertambangan yang akan terkikis, terjadinya erosi, pencemaran air, udara, dan tanah yang akan disebabkan dari limbah sisa pertambangan. Kepatuhan pengusaha pertambangan terhadap kewajiban perlindungan atas masyarakat dan lingkungan hidup sekitar kawasan tambang sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar tambang dan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat dan lingkungan tambang. Kepatuhan pengusaha pertambangan dapat juga disebut dengan corporate social responsibility yang merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan. Keputusan-keputusan perusahaan terkait dengan keputusan hukum, penemuan kaidah-kaidah, serta nilai-nilai etika yang terkait dalam menghargai lingkungan hidup, termasuk manusia dan komponen lingkungan hidup lainnya.
Dalam corporate social responsibility, perusahaan memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab pemegang saham yang harus menyediakan pekerjaan bagi pekerja dan menciptakan hasil tambang yang baik bagi pelanggannya. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Perusahaan pertambangan harus melakukan kegiatan tambang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Yang ketiga, tanggung jawab etis, di mana kegiatan tambang harus dilakukan dengan memperhatikan moral dan etika sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Yang keempat, tanggung jawab filantropi, yaitu bentuk kontribusi sukarela yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Mengenai kepatuhan perusahaan pertambangan, ada beberapa hal yang tergolong masih rendah dalam pertanggungjawabannya, seperti kepatuhan pada pembayaran pajak. Dalam sektor pertambangan dan mineral batu bara, serta pertambangan minyak dan gas bumi, mendapat pendapatan pajaknya yang sangat rendah. Menurut Departemen Perbendaharaan, jumlah wajib pajak pertambangan mineral dan batu bara yang mengajukan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Diketahui bahwa perusahaan pertambangan tidak menjalankan kewajiban dana reklamasi dan ketaatan terhadap pembayaran pajak. Seperti yang kita ketahui, fungsi pajak dalam pertambangan dimungkinkan akan menjadi pemasukan besar bagi negara, di mana pajak memiliki dua fungsi, di antaranya fungsi budget air yang merupakan pajak sebagai alat pemungutan dana publik untuk berbagai tujuan, dan yang kedua fungsi reguler, yaitu pajak yang dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya sumber daya mineral yang ada di Indonesia haruslah diperhatikan dengan matang oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan sumber daya mineral termasuk dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adanya perlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan, baik yang terkena dampak dari adanya pertambangan yang marak terjadi di Indonesia ini, haruslah diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan dibuatkannya peraturan yang mengatur mengenai mineral dan batu bara secara keseluruhan dan terperinci. Dengan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pemerintah daerah, kemudian peraturan lainnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur atas izin yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 2014 tetap berlaku sehingga masa berlaku izin tersebut habis. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menyebutkan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi maupun perseorangan, serta mengatur diberlakukannya reklamasi untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara juga dijadikan sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian nasional. Kepatuhan pengusaha diatur dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa wajib adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk menjaga dan tetap melestarikan kondisi alam agar tetap terjaga dengan baik sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan di masa yang akan datang. Tetapi dalam kenyataannya, pengusaha belum menjalankan kewajibannya secara keseluruhan. Bahkan banyak pengusaha yang lalai akan tanggung jawabnya, seperti banyaknya galian bekas pertambangan yang dibiarkan saja sehingga menyebabkan masyarakat sekitar terjatuh dalam galian tersebut dan tenggelam serta meninggal. Corporate social responsibility merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pengusaha dalam mengambil keputusan perusahaan terkait dengan keputusan hukum, penemuan kaidah-kaidah, serta nilai-nilai etika yang terkait dalam menghargai lingkungan hidup, termasuk manusia atau komponen lingkungan hidup lainnya. Mengenai kepatuhan pengusaha tersebut, kepatuhan pajak bagi pengusaha di sektor pertambangan, mineral dan batu bara atau minerba, serta minyak dan gas bumi atau migas sangat rendah.
dengan adanya surat pemberitahuan tahunan dari 2011 hingga tahun 2015 yang mengalami penurunan. Diketahui bahwa perusahaan pertambangan tidak menjalankan kewajiban dana reklamasi dan ketaatan terhadap pembayaran pajak, di mana dalam setiap tahapan memiliki beban atas kewajiban pajak yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.